Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas terkait aljabar vektor ya untuk awalnya. Jadi di sini kita akan pengkilas kembali materi yang sebenarnya sudah diberikan pada waktu SMA, yaitu terkait vektor. Vektor dulu di matematika ada, di fisika juga ada bahkan, ya kan? Oleh karena itu, di sini kita mantapkan kembali. Harapannya di sini tidak terlalu sulit materinya ya. Jadi silakan coba dipahami. Oke, di sini saya akan masuk ke vektor secara aljabar terlebih dahulu, ya. Jadi di sini untuk definisinya kita mengenal vektor pada aljabar itu adalah suatu vektor A di R2, R2 itu berarti dimensinya 2 ya, atau lebih tepatnya di sistem koordinat X, Y gitu mudahnya. Merupakan pasangan terurut bilangan real A1, A2. Oke, jadi bisa dituliskan sebagai A1, A2. Nah, begitu pula dengan di R3 ya. R3 berarti B-nya bisa ditulis sebagai B1, B2, B3. Ya. Tapi ada juga yang menuliskan sebagai A ini sama dengan A1, A2. Ini juga salah satu notasi yang tepat dan biasa digunakan juga. Jadi di sini ada berbagai macam penulisan, yang penting bisa merepresentasikan hal yang sama, yaitu vektor. Nah, notasi vektor umumnya diberikan anak panah di atas nama vektornya. Di sini nama vektornya berarti A, kemudian diberi anak panah. Kadang juga tanpa anak panah, cuma garis saja. Ada juga yang dicetak tebal, itu sebagai tanda dia vektor. Oke, seperti halnya vektor U dinotasikan dengan U di atasnya ada anak panahnya. Oke, dan biasanya anak panahnya selalu ke kanan ya. Saya belum pernah menemukan yang ke kiri. Oke. Contoh pertama berikut merupakan beberapa contoh vektor di R2 dan R3. Ya. Berarti misalkan vektor A 1,2, vektor B 7 akar 2 ya, 7, akar 2. Itu di R2 karena hanya memang komponennya 2 atau entry di vektornya 2. C, vektor C ini min 5, 3, negatif 1 ya. Vektor D, pi negatif akar 3, 4. Ini merupakan vektor di R3 ya. Ya, ini cukup sederhana, Mas Ian. Kemudian di sini dua buah vektor dikatakan sama ya. Misalkan kita punya vektor A dan vektor B, di mana A-nya itu A1, A2, B-nya B1, B2, ya dikatakan sama jika setiap komponen yang saling berkorespondensi bernilai sama, yaitu di sini A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2 gitu. Begitu pula kalau di R3, berarti masing-masing komponen yang saling berkorespondensi atau yang saling bersesuaian posisinya itu harus sama. Kemudian kita berbicara terkait penjumlahan vektor. Misalkan kita punya vektor A dan B di R3 ya, nanti R2 sama saja. Maka penjumlahan vektor A ditambah B adalah vektor di R3 juga yang diperoleh dengan menjumlahkan komponen demi komponen antara A dan B ya. Dinotasikan sebagai A tambah B ya sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Jadi masing-masing komponen dijumlahkan. Hal ini sama seperti matriks ya. Oke, jadi ini masih sederhana kalau secara aljabarnya. Nah, sifat penjumlahan vektor jelas komutatif, yaitu urutannya tidak penting, ya kan? A tambah B atau B tambah A itu hasilnya sama. Asosiatif ya, asosiatif ini mana yang dikerjakan dulu bebas. Jadi penjumlahan terkait A dan B baru ditambah C atau B tambah C dulu baru ditambah A. Ya, itu bebas. Oke, kemudian identitas itu berarti dia mempunyai vektor 0 ya, sehingga A tambah 0 itu selalu A itu sendiri. Ya, di sini vektor 0 berarti isinya atau komponennya adalah 0 semua.
Oke, sekarang masuk perkalian skalar. Misalkan vektor A itu A1, A2, A3, dan K itu adalah suatu bilangan real ya. Di sini skalarnya adalah K yang dimaksudkan. Oke, maka perkalian skalar K dikali dengan vektor A adalah vektor di R3 yang diperoleh dengan mengalikan setiap komponen di A dengan K. Ya, dinotasikan dengan KA sama dengan KA1, KA2, KA3 ya. Cuma dikalikan satu per satu. Bersifat perkalian skalar di sini distributif ya. Masuk satu per satu ya. Ini bisa. Oke, atau biasa kalau dulu pelangi gitu ya maksudnya ya. Oke, distributif kiri maupun distributif kanan. Ini semuanya masuk ya. Kemudian ini semacam asosiatif untuk perkalian skalarnya ya, yang poin ketiga ya. K dikali LA bisa KL dulu baru dikali A. Kemudian KL-nya boleh dibolak-balik, ini komutatifnya jadi LK jadi L kali KA kayak gitu. Jadi intinya K sama L-nya boleh dibolak-balik, dikerjakan mana yang lebih dulu, nggak ada masalah. Di mana K dan L-nya itu adalah suatu bilangan real atau suatu skalar. Nah, secara umum seluruh definisi di atas juga berlaku secara analog ya untuk vektor di Rn ya. Di Rn yaitu berarti komponennya ada n buah. A1, A2, A3 sampai An ya, atau ruang berdimensi n. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pandangan vektor secara geometri. Ini yang biasanya dipakai ya. Secara umum, vektor itu adalah besaran yang memiliki arah. Jadi, intinya ada dua komponen penting dari vektor, besaran dan arah. Oke, ini yang secara lebih bisa dibayangkan daripada yang tadi. Yang tadi hanya aljabar, operasinya untuk mempermudah kita. Baik, misalkan di sini kita punya P, ini adalah suatu titik di bidang kartesius ya, A1, A2, berarti A1 ini X-nya, A2 ini Y-nya. Vektor posisi dari P adalah vektor yang berawal dari titik asal yaitu 0,0 menuju titik P. Oke. Secara geometri kita dapat peroleh besarnya vektor adalah panjang panah vektor tersebut ya. Vektor posisi itu tadi, sedangkan arah vektor adalah arah anak panahnya atau sudut yang terbentuk dari anak panah tersebut dengan sumbu X ya, sumbu X di X positif biasanya. Jadi diambil seperti kita menghitung sudut trigono ya. Jadi misalkan seperti ini ya. Oke, jadi kita punya titik P di sini, titik P, A1, A2, berarti A1-nya itu di sumbu X, A2-nya di sumbu Y. Vektor posisinya di sini adalah dari pusatnya 0,0 ditarik menuju P, gini ya. Nah, jadi di sini kita bisa tahu ini bisa kita tulis sebagai vektor P, gini. Nah, dari sini kita bisa cari besaran vektornya, yaitu panjang dari anak panah ini. Kemudian arahnya kita biasanya mengambil sudut ini ya, yang terbentuk dengan sumbu X ya, dari sini. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya. Biasa ditulis vektor P berdasarkan titiknya, tapi boleh juga dinamai dengan yang lain. Yang jelas ini vektor posisi dari titik P. Nah, di sini adalah ilustrasi vektor yang sama ya. Tadi awalnya kita cuma punya satu vektor yang di sini, vektor A, ini ya, vektor A yaitu vektor posisi P. Di sini berarti vektor-vektor yang lain dapat kita lihat ya. Yang pertama arahnya sama semua. Oke. Arahnya sama semua karena apa? Karena sudah terlihat bahwa sejajar dan menuju ke kanan atas ya. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa panjang mereka sama semua. Oke ya.
Jadi kalau misalkan besarnya sama atau panjangnya sama dan juga arahnya sama, maka mereka ini semuanya sama ya. Vektor ini ya, semuanya ini adalah sama. Tidak harus berawal dari 0,0 ya. Tapi kalau vektor posisi mulainya dari 0,0 ke titik tersebut. Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang kita perlukan adalah mengubah pandangan dari secara aljabar ke geometri maupun sebaliknya dari geometri ke aljabar. Jadi kita melihat misalkan A itu A1, A2, ini secara aljabar ya. Berarti kalau dituliskan seperti ini, maka secara geometri yang diperlukan adalah besarannya yang pertama. Besaran di sini adalah panjang anak panah ya, dan arah vektornya. Oleh karena itu, besaran dari A atau panjang dari A dapat kita peroleh dengan ini rumusnya ya. Panjang dari vektor A adalah akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Dari mana? Dari pelajaran kita SD atau SMP mungkin ya sekarang. Jadi sumbu X, sumbu Y, kalau berdasarkan ilustrasi yang tadi, nah ini A1, ini A2 gitu kan ya. Kemudian ini vektornya, berarti panjang ini kita bisa melihat segitiga siku-siku yang bawah ya. Bisa diwakili ini ya. Segitiga siku-siku ini kita punya panjangnya yang sisi bawah ini jelas A1. Panjangnya sisi atas, sisi yang tegak maksudnya, ini adalah A2. Berarti kalau pakai Pitagoras, ini adalah sisi miringnya adalah akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Cukup jelas ya. Kemudian sudut theta, tetanya di sini. Nah, berdasarkan pelajaran trigono waktu SMA juga, konsep dasarnya, tangen theta itu adalah depan bersamping. Depannya berarti A2, sampingnya adalah A1. Jadi tangen theta adalah A2 per A1. Kemudian gimana mencari theta? Berarti tinggal kita arkeskan saja. Arkes tangen theta ya. Arkes tangen dari A2 per A1 ini sama dengan theta ya. Bagaimana nyari arkestan? Kalau angkanya bagus, kita bisa melihat tabel yang sudah kita hafalkan waktu sejak SMA. Kalau misalkan angkanya jelek, ya mau tidak mau kita perlu bantuan dari mesin ya, atau lebih tepatnya kalkulator dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Di sini kalau arah sebaliknya, geometri ke aljabar, maka kita lihat A memiliki, misalkan ini ya, kalau geometri kan punya panjang dan arah. Misalkan memiliki panjangnya adalah P dan arahnya adalah sudut theta ya, maka secara aljabar yang diperlukan adalah vektor posisi atau koordinatnya lebih tepatnya ya, X, Y. Oleh karena itu, koordinat dari vektor A dapat diperoleh dengan X-nya adalah P dikali cos theta. Oh, ini Y ya maksudnya. Salah ketik. Di sini Y sama dengan P sin theta. Nah, kenapa bisa diperoleh seperti ini? Sama halnya dengan yang tadi, ilustrasinya masih sama. Oke, kita punya vektor A, kemudian kita cukup ambil segitiga siku-siku, ya. Di sini theta, ya. Kemudian kita punya panjangnya, berarti sisi miringnya kita punya, yaitu P. Maka kita bisa mencari bagiannya X-nya ya, berarti di sini X, yaitu sisi yang datar. X berarti kita bisa peroleh dengan memakai aturan cos ya. Karena kita tahu cos theta ini adalah sami ya, samping per miring X per P. Berarti kita otomatis tahu X-nya sama dengan P dikali cos theta. Dengan hal serupa kita punya sin theta sama dengan Y per P, maka Y sama dengan P sin theta. Oke, konsep dasarnya seperti itu ya. Jadi kita akan mengubah-ubah dari geometri ke aljabar, aljabar ke geometri, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita.
Kemudian di sini untuk penjumlahan vektor secara geometri cukup sederhana ya. Vektor A tambah B dapat diperoleh dengan menggambar vektor A, kemudian ujung dari vektor A ya disatukan dengan titik awal vektor B. Terakhir diperoleh vektor dari titik awal A ke titik ujung B. Nah, itu ya. Nah, ilustrasinya sederhana saja. Kita awalnya punya dua vektor A dan B, ini ya. Kemudian vektor A tambah B berarti dari vektor A dulu, set ujungnya kita lanjut dengan vektor B dengan panjang dan arah yang sesuai. Berarti arahnya ke sana, panjangnya segitu. Kemudian A plus B berarti yang mana? Dari titik awalnya si A, kemudian ditarik ke ujungnya yang sudah kita buat tadi. Itulah A ditambah B ya, secara geometrinya. Nah, di sini untuk perkalian skalar secara geometri seperti apa? K dikali A adalah vektor dengan panjang mutlak K kali. Karena di sini panjang itu selalu positif ya. Tidak ada panjang yang bernilai negatif. Jadi dimutlakkan terlebih dahulu. Mutlak K kali panjang A. Dan searah dengan A jika K-nya positif. Nah, berbalik arah jika K-nya negatif. Itu aja. Jadi misalkan di sini kita punya vektor A seperti ini ya. Maka setengah A ya panjangnya setengahnya. Kemudian arahnya masih sama. Kenapa? Karena setengah ini positif. Kemudian 3/2A berarti lebih panjang, ya kan? Kita perpanjang, kemudian arahnya masih sama karena dia juga positif 3/2. Sekarang min setengah A berarti panjangnya jadi setengahnya dan arahnya jadi berbalik arah karena di sini dikali dengan negatif setengah ya. Kemudian di sini pengurangan vektor dan vektor perpindahan. Pengurangan vektor ini konsepnya ternyata sama saja dengan menjumlahkan. Menjumlahkan tapi dengan yang sudah dikalikan dengan perkalian skalar. Jadi A min B atau A dikurangi B diperoleh dengan menjumlahkan A ditambah negatif B. Yaitu A dijumlahkan dengan arah sebaliknya dari B ya. Karena kita tahu kalau B-nya ke arah kanan misalkan, berarti negatif B itu berarah ke kiri ya, atau arah sebaliknya intinya. Kemudian misalkan kita punya P1 dan P dan Q itu adalah titik di bidang kartesius ya. Vektor perpindahan, kita punya tadi ada vektor posisi, sekarang ada vektor perpindahan. Dari P ke Q adalah vektor yang titik awalnya di P dan titik ujungnya di Q. Oke, dinotasikan PQ dari P ke Q. Tapi untuk menghitungnya kita balik. Q dikurangi P ya. Jadi yaitu Q titiknya adalah B1 kurangi A1, B2 kurangi A2. Ya. Jadi vektor ini vektor perpindahan. Kalau vektor posisi berarti ini itu sama saja dengan vektor perpindahan dari titik O ya ke P. Ya, O di sini adalah titik pusat. Jadi sama saja konsepnya. Selanjutnya kita akan punya basis standar vektor. Basis standar di R2 kalian biasa menuliskannya sudah sering, ada I, ada J, di mana sebenarnya I di situ adalah suatu vektor, yaitu isinya atau komponennya adalah 1, 0. Sedangkan J itu adalah vektor dengan komponennya 0, 1. Sehingga untuk setiap vektor A1, A2 bisa kita tuliskan sebagai seperti ini. A1 kali A1 0 ditambah 0 A2. Kemudian A1-nya keluar ya. Oke, jadi perkalian skalar. A1 dikali 1 0 ditambah A2 kali 0 1. Sehingga kita sering melihat seperti ini penulisannya ya. A1I ditambah A2J. Tapi I dan J-nya ada anak panahnya atau ada garisnya. Menunjukkan bahwa dia merupakan vektor.
siapa? Yaitu 10 dan 01. Itu kalau di R2. Kalau di R3 berarti IJK ya. I-nya 100, J-nya 010, K-nya 001. Jadi konsepnya sama saja. Itulah kenapa ada I, J, dan K. Penulisannya asal-muasalnya dari sini. Sekarang kita masuk ke perkalian titik ya. Perkalian titiknya di sini dot product sangat sederhana. Kita punya vektor A dan vektor B. Kemudian A dot B ini adalah dikalikan tiap komponen, sesudah dikalikan dijumlahkan ya. Jadi A1 B1 ditambah A2 B2 tambah A3 B3. Nah, berikut adalah sifatnya ya. A dot A itu selalu positif atau 0 ya. Nah, dia 0 ketika A-nya 0 gitu saja. Kemudian berlaku komutatif, bolak-balik nggak ada masalah. Berlaku distributif ya, masuk perkaliannya. Kemudian KA dikalikan B, KA dot B, ini berarti K-nya bisa nanti dulu, bisa dikerjakan A dot B dulu. Atau bahkan K-nya dikalikan B dulu, baru dikalikan A, itu juga boleh. Ya, sifat-sifat ini akan kita lihat nanti gunanya di latihan soal. Oke, kemudian di sini kita masuk ke panjang ya. Panjang tadi ilustrasinya sudah saya berikan untuk di R2 karena konsepnya sederhana, yaitu Pitagoras ya. Kalau di R3 sebenarnya sama saja, Pitagoras tapi kita lakukan 2 kali ya. Jadi kalau R3 kan kita punya gini ya. Berarti nanti kita cari, berarti asumsikan seperti ini, kita cari di sini dulu, kemudian baru kita Pitagoraskan dengan yang atas. Ya, cukup sulit menggambarnya karena saya kurang pintar menggambar. Oke, jadi intinya adalah untuk mencari panjang dari vektor A itu adalah akar dari jumlah kuadrat ya, jumlah kuadrat dari komponen-komponennya ya. Oke, sip. Teorema berikutnya di sini terkait hubungan dot product ya, karena kita sudah tahu panjangnya. Jadi kita punya A dot B itu adalah panjang A dikali panjang B kali cos theta, di mana tetanya ini merupakan sudut antara A dan B ya. Jadi dan rumus ini akan sangat berguna sih menurut saya. Jadi seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk proyeksi ternyata ya. Oke. Jadi kita punya vektor A yang warna biru, vektor B yang warna merah. Jadi kita akan punya di sini tetanya adalah sudut antara A dan B. Nah, kalau proyeksi berarti kita proyeksikan. Kita tarik apa itu garis titik-titik ya, putus-putus ini ke vektor A yang tegak lurus ya, tegak lurus dengan vektor A. Jadi di sini yang warna hijau, anak panahnya ini nggak terlalu kelihatan ya. Yang warna hijau ini adalah proyeksi vektor B pada vektor A, gitu ya. Vektor B pada vektor A. Oke, saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang, jadi kita akan masuk. Misalkan K adalah suatu bilangan real ya, A sebarang vektor, maka panjang dari K dikali A itu adalah mutlak K dikali dengan panjangnya A. Kemudian vektor satuan yang searah dengan A kita bisa memperoleh dengan ini. Vektor A dibagi dengan panjangnya A. Oke ya. Jadi vektor satuan itu apa? Vektor yang panjangnya 1. Yang awalnya A itu panjangnya nggak tahu berapa, dibagi dengan panjangnya itu sendiri, otomatis nanti dia akan panjangnya 1 gitu ya logikanya. Nah, kemudian di sini proyeksi ya. Oh, ini kurang tanda gini. Proyeksi vektor B pada vektor A adalah A dot B per A dot A dikalikan dengan
vektor A. Gitu ya. Ternyata kita bisa memperolehnya seperti ini. Kalau nanti kita mau bedah rumus, kita akan bahas selanjutnya ya. Kalau memang diperlukan nanti. Ini asik menurut saya. Oke. Atau di sini bisa dituliskan juga ini A dot B per panjang A kuadrat dikalikan A. Ini boleh juga karena ini sama saja ya. Oke. Kemudian kita masuk ke resultan. Apa yang dimaksud dengan resultan vektor? Ya, resultan vektor di sini artinya adalah jumlah dari seluruh vektor yang ada pada sistem ya. Jadi dia intinya hanya vektor-vektor-vektor kita jumlahkan semua itu adalah resultannya. Gampangnya seperti itu. Kemudian kita lihat dari segi aljabar dan geometri. Kalau secara aljabar misalkan pada sistem kita ada vektor A, B dan C ya. Itu lebih tepatnya ini resultan vektor panjang ya. Sepertinya akan lebih tepat. Panjang dari seluruh jumlah vektor. Jadi di sini vektor-vektornya kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian kita hitung panjangnya. Oke ya. Atau hitung besarannya. Cukup dijumlahkan secara aljabar, lalu cari panjangnya, selesai. Itulah resultan vektor. Kemudian di sini secara geometri, maka misalkan pada sistem ada A, B, dan C vektornya, panjangnya A itu P, panjangnya B itu Q, dan panjangnya C itu R. Maka resultan vektor tersebut adalah R sama dengan akar Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Nah, Rx ini apa? Resultan pada sumbu X. Gampangnya seperti itu ya. Ry adalah resultan pada sumbu Y. Kemudian kalau sudah punya nanti X sama Y, kita tinggal pakai Pitagoras lagi untuk nyarinya gitu. Ceritanya seperti itu idenya. Oleh karena itu, kita cari Rx. Rx berarti resultan pada sumbu X adalah jumlah panjang vektor yang sudah diarahkan atau diubah ke sumbu X-nya ya. Berarti sama seperti tadi, sama seperti mencari koordinatnya. Oke, kemudian kita jumlahkan. Jadi untuk ini vektor A, kalau koordinatnya di X adalah P cos theta A. Theta A berarti sudutnya si A, gitu ya. P adalah panjangnya A. Oke, P cos theta A ditambah Q cos theta B ditambah R cos theta C, gitu ya. Nah, begitu pula dengan Y, berarti P kali sin theta A tambah Q kali sin theta B tambah R kali sin theta C. Nah, ini juga berlaku kalau misalkan nanti cuma di R2, artinya R2, R3 sama saja sih. Intinya adalah yang mau saya katakan, vektornya nggak cuma 3, cuma 2 juga berlaku, berarti ini nggak usah. Kalau 4 tinggal ditambahi di sampingnya ya, dan seterusnya. Oke, jadi secara umum ini masih bisa berlaku, tapi saya ambil contoh untuk 3 vektor saja. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana penggunaannya, bagaimana caranya, kita akan lihat di latihan soalnya ya. Oke, saya rasa untuk materi cukup itu dulu. Ini materi yang nostalgia, dulu sudah pernah, sekarang dikilas balik. Silakan coba dipahami ya. Boleh dengan pemahaman kalian yang dulu-dulu, dibuka lagi catatannya, boleh juga. Oke, saya rasa itu dulu untuk hari ini. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.